Ya, wisata alam melihat dolphin, hewan cerdas jenis mamalia. Salam untuk para calon pemimpin generasi cerdas dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. alhamdulillah terima kasih sudah menjawab salam Ibu ya. Anak-anak cerdas semuanya, insya Allah kalian hari ini dalam kondisi sehat semua. Ada yang sedang kurang sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah semua sehat, ya. Bu. Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. sehat. Baik, before start our lesson, please prepare everything what you need. Persiapkan bukunya, notebook, reference book. Air minum jangan lupa ya. Your stationery. Baik, please Azam, lead your friend to pray together. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wazidni huda. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak hadir hari ini? Dafel. Hadir semua kah? Bu Davel kayaknya ada masalah koneksi Bu tadi soalnya. Davel ada masalah dengan koneksi. Oke, Davel. Catat dulu ya, Davel. Sudah siap? Oke, hari Minggu pergi memancing, mancingnya ikan, dapatnya buaya. Biar banyak orang bilang fisika bikin pusing, Ibu ingin kalian tetap bahagia. Hari ini kita belajar fisika, mudah-mudahan kalian tetap bahagia ya, happy ya. Kenapa? Kalau nggak happy, kalian berarti belajarnya nanti biasanya pusing ya, benar. Jadi happy, insya Allah belajarnya jadi mudah, masuk ke otaknya juga nggak susah, dan mudah-mudahan nanti ilmunya insya Allah jadi berkah. Amin ya robbal alamin. Nah hari ini insya Allah kita akan belajar tentang apa teman-teman? Tentang iya judulnya Ibu udah kelihatan ya di situ, hukumnya Archimedes. Ibu akan kirimkan link ke kalian seperti biasa ya. Ibu akan menggunakan peer deck untuk apa? Untuk bisa berinteraksi bersama-sama. Jadi kalian secara personal itu terikat sama Ibu. Nah, Ibu kirimkan ke chat box untuk yang link. Coba Ibu tunjukkan dulu ada berapa yang sudah gabung. Ya, 11 student, sudah ada 11 orang, 22 student. Pastikan semuanya hadir. Hari ini secara personal Ibu akan tetap mengambil penilaian kalian bagaimana interaksi kita ya, interaksi kalian secara individu. Jadi dari lewat live present ini, kalian semuanya ketika Ibu tanya berarti ada jawaban di sana. Dan kalau diminta untuk menjawab berarti harus menjawab. Baik, kita akan buka. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu tentang hukum Archimedes ya di fluidastatis. Tentunya kalian sebelumnya sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Pascal, Bu. Oke, Pascal. Apalagi di fluidastatis ini? Tekanan hidrostatis. Apa Nabil? Tekanan hidrostatis. Good job, betul banget ya. Minimal kalian sudah paham tentang hukum fluida, hukum-hukum di fluida yang statis itu kemarin sudah belajar tentang ada yang namanya konsep hidrostatis dan juga ada hukum Pascal. Nah, tapi sebenarnya kalian waktu SMP pernah belajar juga ya? Ada yang masih ingat nggak belajar tentang ini? Ini yang diingat apa? Pelajari ini. Apa Zaki? Rogevibe, Bu. Rogeha. Oke, Rogeha. Rogeha biasanya itu untuk apa? Hidrostatis. Ya, untuk tekanan hidrostatis. Nah, Ibu berharap kalian sudah sempat baca. Coba kalian jawab dulu. Ada yang sudah sempat mempelajari materi ini yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom? Kalau sudah, tolong kasih tahu apa kira-kira materi yang akan kita pelajari dari si hukum Archimedes ini. Nanti namanya akan Ibu lihat saat Ibu buka sendiri ya. Sedikit pelajari gaya angkat. Iya, tapi belum di GCR. Saya udah belajar tentang tekanan hidrostatis. Oke, berarti Archimedesnya dan Archimedes. Oke, sudah sedikit-sedikit Bu bahwa gaya Archimedes. Oke, sip. Oke, sip. Berarti kalian sebagian besar sudah banyak yang sudah baca. Tutup lagi ya. Nah, teman-teman, insya Allah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mencoba menganalisis hubungan di konsep hukum Archimedes ya. Ada massa jenis, ada volume, yang tadi kalian bilang rho GV salah satunya ya. Tentang gaya berat sama gaya apung. Dari benda yang melayang, benda yang terapung, benda yang tenggelam. Berbasis masalah, problem based learning. Jadi kita akan mencoba mengangkat masalah dulu yang akan kita jadikan masalah. Oke, siap? Ready? Ibu ingin kalian bocak jalan-jalan dulu ya. Jadi konsep yang sekarang Ibu angkat tentang Archimedes ini, Ibu membawa kalian pengen jalan dulu nih, menyaksikan fenomena alam, yaitu Dead Sea. Ada yang pernah dengar atau ada yang pernah ke sana? Baik, kita coba lihat perwakilan yang sudah responnya ya. Massa jenis air laut lebih besar daripada massa jenis air biasa, bahkan lebih besar dari air laut lain menurut saya. Oke, Bu, nggak inian dulu ya. Karena massa jenis airnya lebih besar dari massa jenis orang tersebut. Gaya angkat fluida lebih besar, Bu. Oke, karena terdapat kandungan garam yang sangat banyak. Tempat terbelahnya lautan. Wah, ini keren ya, ada mengangkat dari sejarah sirohnya nih ya, tempat terbelahnya laut oleh Nabi Musa. Oke, nice, terima kasih ya. Kita coba lihat jawabannya. Jadi ternyata kenapa memang laut mati ini tidak membuat orang tenggelam ketika dia tidak bisa berenang. Kadar garamnya itu sekitar 33,7%. Umumnya 3,2-an ya. Nah itu umumnya laut-laut di dunia. Nah sedangkan ini laut yang paling asin di dunia itu sekitar 300-an gram atau 320 gram. Dari 1 liter air, bayangin ya, kamu minum air 1 liter, garamnya 320, asinnya kayak apa gitu. Nah itu makanya kenapa orang yang nggak bisa berenang pun bisa terapung. Ini sebagai fenomena alam, penerapan hukum Archimedes lewat fenomena alam.
sekarang Ibu pengen tahu, kira-kira menurut kalian, apakah setiap benda dengan materialnya dari logam itu akan selalu tenggelam kalau berada di dalam cairan? Tidak, tergantung dari jenis zat fluida yang dipakai. Oke, tidak bergantung dari massa jenis. Tidak bergantung dari massa jenis. Oke, tergantung massa benda celupnya, Bu. Oke, tidak juga, Bu. Tergantung, Bu. Oke. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita ditanya material logam itu akan selalu membuat dia tenggelam nggak sih gitu di dalam cairan gitu ya. Nah, buktinya adalah kita lihat. Ini dia, penerapan Archimedes di dalam teknologinya gitu ya. Penerapan dalam teknologi ini ternyata ada, yaitu namanya kapal selam. Ini kapal selam sudah pasti terbuat dari apa? Logam ya. Berarti jawaban kalian betul ya. Ternyata tidak semua yang namanya bahan material itu dia tenggelam. Salah satunya adalah buktinya kapal selam ini ya. Dia memanfaatkan penerapan dari hukum Archimedes. Jadi kita akan coba mengangkat bagaimana prinsip kerja dari kapal selam ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan coba selidiki. Saatnya kalian jadi saintis. Kalian silakan dibuka dulu LKPD yang sudah Ibu kasih di GCR, silakan dibuka. Nah, di sini sudah terbuka semuanya, linknya Ibu kasih ya di Google Classroom. Nanti kalian diminta ada 3 buah percobaan. Ada relative density. Relative density ini ngapain? Nanti kalian bisa untuk tahu ya, kira-kira dari karakteristik masing-masing densitas yang fluidanya digunakan di sini air. Nanti berarti yang lain nih, A, B, C, D ada ya. Yang D kita delete gitu ya. Ini di delete juga, ini di delete. Jadi kita hanya fokus untuk 3 percobaan aja. Nah, dari 3 percobaan ini masing-masing kalian jangan lupa diklik bagian ini. Nanti kalian atur sesuai dengan di LKPD, bahannya yang diminta apa. Kalian siap-siap berkelompok. Ibu sudah bagikan kemarin ya, 3 kelompok ya. Ada 8 kelompok, ada Al-Jazari, Al-Haytham, Al-Khawarizmi, dan seterusnya. Nah, itu silakan Ibu akan persiapkan kalian masuk ke dalam breakout room. Silakan masuk ke room masing-masing. Kalian boleh pilih ya, sesuai dengan kelompok kalian. Selamat mencoba, selamat berjuang. Waktunya kalau bisa maksimal 15 menit cukup lah ya. Baik, kelompok 1, gimana? Ada kebingungan nggak? Umar? Paling bingung di gaya Archimedes yang percobaan kedua, Bu. Oke, bingung pada percobaan gaya Archimedes kedua. Wah, keren. Berarti yang satu nggak bingung tuh. Kayaknya gampang gitu ya. Yang satu insya Allah bisa lah. Oke, keren. Nah, yang kedua bingungnya di sebelah mana? Yang gaya Archimedes ya, Bu. Itu berarti pakai rumus ya? Oke, betul. Jadi kalian sambil dibuka. Nih teman-teman di sini silahkan. Siapa yang yang share screen, jadi berbagi. Nah, harus ada yang meliterasi. Ada yang untuk membaca materi konsepnya. Itu kalian boleh buka materi belajar yang Ibu kirimkan di GCR. Itu sudah lengkap ya, bagaimana cara ngitung hubungan antara gaya berat di udara, gaya berat di fluida, dan juga gaya Archimedes. Oh ya, ember kedua, ember. 50, 51. Pindahin. Terus kalian aja deh isi masa jenisnya juga, gua nggak bisa kan. Saya mau nanya boleh nggak, Bu? Ya, boleh. Ganti share screen. Oke, yang paling sebelahnya kanan. langsung digeser. Nah, gitu. Nah, iya. Ini gini Bu ngisinya, Bu. 5 Ya. gini bukan, Bu? Ya, satuannya masih sesuai ya. Kalau misalkan gram diminta gram, masa jenisnya berarti satuan itu. Kita tulis lagi apa nggak usah, Bu? Iya, udah gitu. Kalau sesuai dengan dari kalian hasilnya adalah masanya 160,64 gram, ya udah berarti tulisnya begitu. Volumenya sekian. Gramnya kita tulis lagi, Bu, atau nggak usah? Sudah, kan di judulnya Nggak sudah ada usah. ya. Udah ada ya. Tinggal tulis Oke, Bu. angkanya aja. Oke, Gitu. Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ganti ke Ibu nih, Rel. Iya, boleh. Ya, Silakan. Ibu ke sebelah dulu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, welcome back everyone. Kembali lagi kita ke room utama ya. Coba ada mau perwakilan kelompok atau Ibu minta tunjuk? Oh, Ryan, Masya Allah, keren. Ryan, silakan boleh. Kira-kira apa yang bisa Ryan sampaikan dari konsep Archimedes yang Ryan dapatkan, hubungan atau korelasi masing-masingnya? Ayo. Yang saya dapetin itu korelasinya itu, jadi hukum Archimedes itu ada 3 tadi sesuai percobaannya. Yang dari percobaan 1 ada yang mengapung, ada yang melayang, ada juga yang tenggelam. Kalau mengapung gimana? Kalau mengapung itu row bendanya itu lebih kecil daripada row airnya. Jadi row airnya itu massa jenis airnya itu lebih besar daripada massa jenis bendanya. Habis itu kalau melayang itu jadi massa jenis si bendanya itu setara sama massa jenis airnya. Dan yang tenggelam, kalau yang tenggelam itu massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis airnya. Jadinya dia
tenggelam gitu. Gitu. Wow, oke, sip. Pendapatnya kelompoknya Ryan. Makasih nih, hebat nih kelompok Ryan sudah memberikan pandangannya ya dan mau mengajukan gitu ya sendiri. Kalau untuk menjawab tadi, siapa tadi masalahnya di kapal selam? Kira-kira ada yang bisa menjabarkan nggak? Coba perwakilan satu kelompok. Nabil dulu deh, coba Bil. Nabil soal ini belum ngomong, coba Bil. Ini sih Bu, mungkin sedikit meluruskan ya. Mm-mm. Nggak tahu juga. Boleh. Menurut saya yang diubah itu cuman tangki pemberatnya aja Bu. Pemberatnya. Oke. Air dimasuk keluarin, soalnya kalau misalkan tangki udaranya diatur pas tenggelam nanti nggak bisa naik lagi karena nggak ada udara. Mau ngebuka kan juga masuk ke air kan udara. Jadi kurang lebih yang dimaininnya ya tangki pemberatnya Bu. Tangki pemberatnya berarti berisi air atau dikurangin air ya gitu? Dimasukin atau dikeluarin airnya. Oke, good job. Jadi memang betul Nabil dan juga tadi Azam, kemudian tadi Dika, kalian saling melengkapi. Yang diatur di konsep ini adalah konsep Archimedes ini dengan cara kalau di kapal selam tuh mengatur dari airnya. Airnya dikurangin ketika mau ke atas lagi gitu ya, mau mengapung lagi seperti itu. Good job. Ada yang mau ditanyakan? Berarti ini ya konsepnya ketika mengapung gimana caranya massa bendanya harus lebih ringan daripada si fluida. Kemudian bagaimana caranya kalau pengen melayang atau tenggelam berarti dikurangi ditambah berat gitu ya, ditambah berat berarti si katup tadi dibuka untuk diisi oleh air. Fahim ya gitu ya, kurang lebih ya. Sudah semakin tipis, Ibu ingin kalian silakan tuliskan sedikit banget ya satu kalimat mungkin ya pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini. Simpulannya, right? The most important thing from today's lesson. Please writing everyone secara personal. Jadi biar Ibu tahu semua tuh tahu nggak sih apa sih ya yang kalian dapatkan. Baik, Ibu sama-sama lihat ya. Jadi simpulannya katanya massa jenis benda dan massa jenis air mempengaruhi gaya angkat. Oke, betul banget itu. Kita mempelajari hukum Archimedes, salah satu hukumnya di bab filosofi. Teruskan dengan rho GP. Oke, kapal selam menggunakan hukum Archimedes. Good. Mengetahui rumus hukum Archimedes dan mengerti apa itu hukum Archimedes. Ibu pengen tahu dulu nih dari hasil pembelajaran kita hari ini, konklusinya kan ini ya, untuk benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang tadi ya, untuk mengapung berarti seperti ini, melayang seperti ini, sama ya, massa benda dan massa fluidanya, massa jenisnya. Kemudian kalau untuk yang tenggelam berarti harus lebih besar bendanya. Oke. Nah, coba Ibu pengen tahu dulu refleksi kalian pembelajaran hari ini. Coba kita lihat. Semuanya coba bisa memberikan respon. Wow, ini ada yang pakai gambar. Padahal di sini, oh circle, oke, good. Wah, ada yang jawabnya masih belum. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini perbaikan buat Ibu ke depan ya. Oke, ada yang membulatkan ini. Oke, rata-rata, wah checklistnya banyak banget nih. Adakah yang mau memberikan feedback? Salah satu, salah dua aja. Bagaimana untuk pembelajaran ke depannya? Oke, nggak harus semuanya kalau ini ya. Pembelajarannya, biar Ibu bisa memperbaiki pembelajaran. Pembelajaran saat ini seru, namun waktunya terlalu pendek biasanya juga. Oke, apa nih? Pembelajaran dengan praktikum seru, tapi waktunya harus lebih semangat dan lebih baik. Baik, silakan kalian coba kerjakan. Jadi nanti boleh masih ada waktu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Mohon maaf selebihnya. Ya, penemu kamera itu adalah Ibnu Al-Haytham. Penemu robot pertama adalah Al-Jazari. Kalau ingin kalian cepat bisa dan paham, banyak-banyaklah baca dan latihan mandiri. Oke, hari libur nonton film action, film kolosal, judulnya Saur Sepuh. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please, Hasan Azam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hasan Azam, lead your friend to pray together. For Baik, closing. setelah kita belajar sikap pada hari ini, dan baiknya kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillah. Subhanallah, 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 subhanallah,